memang menarik ya terkait dengan infrastruktur ini. Jadi berbicara tentang infrastruktur dalam pemanfaatan LTJ ini memang harus dilihat secara keseluruhan ya, dari hulu sampai hilir ya. Jadi harus berkesinambungan. Yang pertama itu misalnya di hulu itu ada inventarisasi sumber daya atau cadangan LTJ juga harus jelas diketahui berapa sebetulnya kan. Kemudian yang kedua di industri antara yang didukung oleh teknologi ekstraksi, ini mesti sesuai dengan karakter keterbatasan logam tanah jarang di Indonesia ya. Kemudian sampai dengan industri pengolahan atau ekstraksi logam tanah jarangnya dengan hasil akhir logam tanah jarang ya. Nah, kemudian yang ketiga juga terkait dengan pengembangan industri hilir ya yang mengaplikasikan yang berbasis pada logam tanah jarang ini. Nah, ini semua perlu didukung oleh kebijakan yang kuat dan adanya kerjasama nih dari semua kementerian lembaga yang memang berkaitan dengan masalah logam tanah jarang ini. Nah, ini perlu juga ada regulasi ya. Jadi mungkin ini mulai dari hulu sampai dengan hilir, eksplorasi, kemudian penambangan dan pengolahannya, ekstraksinya juga ya di dalam situ, kemudian sampai dengan pemanfaatan di industri yang berbasis dengan logam tanah jarang ini. Jadi saat ini sih kemampuan litbang logam tanah jarang ya atau LTJ kalau bahasa Inggrisnya itu rare earth element itu umumnya tadi seperti saya sebutkan masih dalam skala laboratorium ya. Beberapa sudah komisioning ya startup dengan bahan baku logam tanah jarang hidroksida seperti dari batan ya itu sudah memproses dan menghasilkan Ce oksida kemudian Bb oksida dan produk samping logam tanah jarang yang ringan ya. Ini antara lain campuran LA, PR dan Nd. Jarang sedang ya seperti unsur-unsur Sm, Eu, Tb dan Dy dan juga dengan logam tanah jarang yang berat. Di samping itu juga gadolinium oksida ini juga sudah dihasilkan dan memenuhi spesifikasi untuk bahan baku MRI. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi teknologi ekstraksinya, ini Batan juga sudah bisa ya melakukan mengekstraksi logam tanah jarang. Demikian juga bahkan di Badan Litbang ESDM juga ya di Kementerian ESDM sendiri juga sudah mampu mengekstraksi contohnya logam Nd ya dari Nd karbonat sebesar 80%. Nah, kendala yang dihadapi tentu ini ada beberapa ya, antara lain misalnya ini belum tersedianya infrastruktur industri di industri logam tanah jarang ya. Kemudian yang kedua juga data tentang cadangan logam tanah jarang ini belum tersedia ini. Juga tata kelola usahanya belum diatur. Kemudian yang ketiga terkait dengan permasalahan mendasar sebagaimana industri pengolahan umumnya ini belum diketahui secara pasti. Sebenarnya berapa sih jumlah potensi logam tanah jarang Indonesia yang tersedia yang dapat diusahakan. Ini sehingga sulit untuk menarik investasi untuk membangun industri logam tanah jarang ini. Kemudian juga mineral logam tanah jarang terutama monasit ya dihasilkan sebagai mineral ikutan. Kalau kita lihat tadi sudah dibuka tadi ada 576 IUP operasi produksi timah ya sekitar 976.000 hektar. Ini masih dikategorikan sebagai mineral radioaktif sehingga belum diinventarisasi dengan baik ya. Karena memang kalau logam tanah radioaktif ini bukan kewenangan dari Kementerian ESDM. Di samping itu juga pilot plan ekstraksi logam tanah jarang monasit ya. Ini belum juga dikembangkan dalam skala industri. Nah, kemudian LTJ dari Senotim ikutan timah juga belum dimanfaatkan ya. Dan walaupun tidak mengandung unsur radioaktif. Nah, memang harusnya kalau tidak mengandung radioaktif ini menjadi domain di Kementerian SDM dan ini harus juga kita lakukan inventarisasi besarannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga terkait dengan inventarisasi logam tanah jarang ini sebagai mineral ikutan di IUP Timah juga mungkin perlu lagi lebih bekerja sama dengan memberi akses yang mudah kepada Badan Geologi untuk bisa menghitung sebetulnya berapa sih sebetulnya potensi yang ada di sana. Jadi kita kira itulah hal-hal yang ya harus kita selesaikan gitu ya supaya kita bisa tahu betul bagaimana nanti pengembangan logam tanah jarang. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.